Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliya, ini biasanya di Banten ini thariqatnya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah Naqsyabandiyah, termasuk juga thariqah Satoriyah. Kalau di Cirebon Satoriyah, saya thariqahnya Satoriyah. Karena apa? Karena dari mbah saya, Mbah Syarif Hidayatullah, harus Satoriyah. Qadiriyah Naqsyabandiyah Sarua. Di antara Qadiriyah Naqsyabandiyah, mursyid yang pertama, muasisnya saha, yaitu Imam Khotib Sambas dari Sambas, Kalimantan. Kita punya murid ayah di Banten, namanya Mbah Yai Abdul Karim, yang asalnya oke dari Serang. Ini orang Bantennya nggak ada yang kenal sama Mbah Yai Abdul Karim, kenalnya sama Mbah Alwi terus ente. Sama Habib mah kenal terus, tapi sama mbahnya sendiri nggak kenal. Yang namanya Ki Abdul Karim itu guru Thariqah, ada di Haromen, di tanah haram. Sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten, itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar. Dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang menggebrak Nusantara, Ki Imaduddin Al-Bantani. Ini kebanggaan bagi orang Banten, dan orang Banten wajib melindunginya, wajib menjaganya, karena beliau adalah di antara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu. Tas tepuk baik, naon-naon tepuk baik. Yang bisa na Cikande cuma tepuk baik. Ngelawan Mbak Ali masieun baik itu tepuk baik bisa na gitu. Di model potongan kayak ngelawan Mbak Ali sieun gitu, tapi umpamanya petuk mah banter pisan tepuk tangan itu. Saudara-saudara sekalian tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, di antaranya gurunya saha, yaitu adalah Syekh Abdul Karim. Eta jadi mursyid Thariqah, guru Thariqah tasawuf, ada di Haromen, terkenal seperti sama dengan Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? Sama Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu adalah ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat. Ayat di Haromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yasin Al-Padani. Itu banyak ulama-ulama dijadi yang pinter-pinter, yang alim-alim. Itu ulama Nusantara, bukan Mbak Alwi. Ulama Nusantara lebih alim, lebih barokah, lebih karomah daripada habaib. Lora sultan, iya namina pasun, pasundan teh hebat. Jangan berani-berani nginjek Pasundan dengan kezaliman, busuk di tanah Pasundan kena. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi saha, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi adalah Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad, Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada di Sumatera Barat. Pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada mursyid Thariqah Satoriyah. Siapa? Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu adalah satu sekawan gurunya sama, yaitu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nu aya di Tasikmalaya. Guruna saha? Eta gurunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Lo Syekh Abdul Rauf As-Singkil teh saha? Syekh Abdul Rauf As-Singkil eta adalah para sedulur, adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri thariqatnya thariqat wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri eta saha? Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Nusantara, pemegang mursyid thariqat wujudiyah, yaitu adalah mewarisi gurunya, yaitu Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Di model-model kayak gitu, mual-mual ngertos itu Habib baik orang Banten. Padahal ulama-ulama Banten teh luar biasa. Leres dah. Padahal ulama-ulama Banten itu sahibul karamah wal barokah, betul-betul min jumlatil aulia, betul-betul wali kutub, bukan framingan. Makanya coba lihat zikir wirid
warisan daripada torekoh-torekohnya orang, torekoh-torekohnya ulama-ulama Banten tadi, baca kalimatut tauhid, baca yasin, baca apa, itu warisannya sangat luar biasa. Ini yang menjadikan paku Nusantara sehingga kuat dijajah 350 tahun. Eta semuanya hancur, kerajaan Islamnya hancur, tapi Islam sebagai sebuah agama mual bisa dihancurkan. Jangan dirubah. Ini bukan masalah macam-macam, itu nggak boleh robah sembarangan. Saudara-saudara sekalian, nah saudara-saudara sekalian, makanya Syekh Syamsuddin As-Sumatran itu torekotnya Wujudiyah, punya murid di antara saha, yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu seorang asalnya dari India, menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Samudra Pasai Aceh. Torekotnya adalah Rifaiyah. Syekh Syamsuddin As-Sumatran ini Wujudiyah. Syekh Hamzah Al-Fansuri Wujudiyah, punya saudara Syekh Ali Al-Fansuri Wujudiyah, punya anaknya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Itu adalah saudara-saudara sekalian, itu adalah torekot Syattoriyah. Antara Wujudiyah dengan Syattoriyah itu nyambung. Kumaha sababna? Sebab bapak dan ibu sadaya, nah eta namanya ada Qutbul Aqtab Imam Abu Bakar Asyibli, itu kekancingan daripada torekot Qadiriyah dan Naqsabandiyah, kekancingan daripada torekot Syattoriyah asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang memunculkan selanjutnya adalah torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud. Ngobrol mengkenen megel-megeli cangkem bani cikandek ku ngerti beli apa Wahdatul Wujud ya. Saudara-saudara sekalian, ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa. Ulama Banten ya ulama besar yang mengukir sejarah, bukan sekedar di Nusantara, sampai di tanah Arab banyak menjadi guru besarnya orang-orang Arab. Kalian tuh orang hebat. Kalian jangan mau dijadikan tikus. Kalian tuh orang hebat. Kalian tuh singa dan macan. Jangan mau dijadikan kucing kalian. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Syekh Abdul Rauf As-Singkil punya guru namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya guru Imam Sufiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Simtul Majid. Imam Sufiyuddin Al-Qushasi punya guru Sibghatullah bin Ruhanlah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhanlah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Al-Ghaud. Muhammad Al-Ghaud punya murid yaitu Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sattori yang punya tarekat Syattoriyah, nurunkan kepada Mbah Syarif Hidayatullah dari jalur abahnya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau Qadiriyah dan Naqsabandiyah dari Imam Abu Bakar Asyibli menurunkan Naqsabandiyah itu an-naqs wal band. Naqs itu mengukir kepada seluruh makhluk, di depannya di balik penciptaan makhluk itu ada wujudullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bumi ditancapkan, tatangkalan sadayana binatang-binatang. Apa kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli termasuk para ulama tafsir? Aima waro al-mawjudat wujudullah. Di balik penciptaan makhluk Allah itu ada wujudnya Allah. Ini makanya Imam Abu Bakar Asyibli mengatakan, falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bikulli makani. Ketika Wajdun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu hadir di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Maka ayat wahdatul wujud, tak ayat wahdatul zat. Kadang-kadang orang Banten sila memaknai wahdatul wujud dikiranya wahdatul zat, main musyrik kata. Musyrik kaplok sekalian bilang musyrik. Musyrik, sesat. Sampai ke kunut disesat-sesat, kunut sesat. Cek orang Cikandek, nah yang tidak kunut tidak sesat, yang tidak kunut sesat. Enggak, yang kunut sesat. Yang enggak kunut sesat, yang kunut sesat. Ini kunut sesat, yang enggak kunut sesat. Kata anak muda bilang kayak gini, ya,
Alhamdulillah saya mah nggak pernah sholat subuh, jadi nggak pernah jadi orang sesat. Padahal mah ente paling sesat. Leres ente? Saudara-saudara sekalian, iya saudara-saudara sekalian, an-naqs walban. Makanya ada wahdat wujud. Al-Imam Muhammad At-Tijani di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah mengatakan, saudara-saudara kalian, mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Bedanya wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa wahdatul wujud, eta orang beriman tidak sempurna imannya. Sementara wahdatul dzat mustahil. Kalau ada orang faham wahdatul dzat, musyrik. Jadi yang disebut oleh kalian musyrik itu wahdatul dzat, wahdatul wujud enggak. Apalagi fi muqabalatil khususiyah, mesti muwahdah. Contoh seperti ini. Kalau khususiyahnya Gus Dur naon? Khususiyahnya Gus Dur naon? Gitu aja kok. Coba bareng-bareng, gitu aja kok. Kalau khususiyah keistimewaannya tukul naon? Mas Tukul? Kembali ke lab. Sekarang saya begini, kalau saya bicara khususiyahnya Gus Dur, gitu aja kau repot. Ingat saha? Kembali ke lab. Ingat saha? Lah sekarang saya larang kalian untuk ingat Gus Dur ketika saya menyebutkan khususiyahnya Gus Dur. Saya mau bicara, gitu aja kau repot, jangan ingat Gus Dur. Bisa ente? Bisa ente? Iya, namina wahdatul wujud. Kalau saya bilang seumpama kembali ke lab, jangan ingat tukul, bisa ente? Makanya orang Qadiriyah Naqsabandiyah upami parantos memahami wahdatul wujud moal poho kagusnya Allah teh moal poho, mustahil poho teh. Sebab apa? Begitu ada khususiyahnya Allah, ada langit, ada bumi, ada gunung yang disebutkan ku Gusti Allah, eta poho upami teu jalma stres berarti jalma lagi tidur. Leres ente? Paham? Oh, jangan dalam-dalam. Kayak stres ada ayatnya. Saudara-saudara sekalian tak? Itu saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian inilah Kanjeng Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah sangat istimewa. Kunaon sababna? Sebab Kanjeng Nabi termasuk orang yang diberikan khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah menyebabkan orang jadi nabi. Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung dari Allah. Kumargi nabi rasul tidak pernah belajar, pinter sendiri. Nusratu minallah, diturunkan pertolongan dari Allah. Bagaimanapun kondisinya nabi dan rasul pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti mendapatkan bantuan dari Allah. Kumargi nabi dan rasul kedah menang, nggak boleh kalah yang namanya nabi dan rasul. Makanya Nabi Adam menghadapi iblis, padahal iblis teh masya Allah makhluk anu pang pinter-pinternya, pang alim-alimna. Titel nate seueur Bapak Jenderal Profesor Doktor Iblis. Makanya iblis teh ngarameh ke Nabi Adam. Apa Adam senior apa junior? Adam teh tegaduh ilmu. Adam eta jalma bodoh, teu pernah mondok, tarah mondok. Saudara-saudara sekalian, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesombongan iblis, maka Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam kullaha, semuanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ai lahwatan yasiratan, itu belajarnya sebentar tapi ilmunya dapatnya kullaha, semuanya. Sementara iblis belajar ratusan tahun tidak dapat ilmu semuanya. Suma'araduhum 'alal malaikat. Nabi Adam dengan iblis dipatukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan debat ilmiah. Ternyata iblisnya keok. Iblisnya
Padahal iblis itu 200 tahun lebih mondok, ratusan tahun mondok di Gusti Allah, dikalahkan oleh Nabi Adam yang mondok hanya sebentar. Ini saudara-saudara sekalian, apa sebabnya? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, kumargi nah apa iblis tidak nyepeng khususiyatun nubuwah, sementara Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Itu kehebatannya khususiyatun nubuwah. Tapi orang sada yang ngertos, yang diberikan khususiyatun nubuwah itu adalah bukan sekedar kanjeng Nabi. Orang kalau disebut Nabi berarti mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nabi Adam dapat khususiyatun nubuwah, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua mendapatkan khususiyatun nubuwah. Kalau seumpama saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi disebut sebagai Rasul yang mendapatkan perintah wazifatur risalah, perintah untuk menyampaikan nubuwah kepada masyarakat yang lain, kepada manusia, maka yang mendapatkan perintah wazifatur risalah bukan cuma kanjeng Nabi. Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai Rasul. Jadi artinya upami masyarakat Cikande memahami kanjeng Nabi hanya sebatas sebagai seorang Nabi yang memiliki khususiyatun nubuwah, hanya dipahami sebagai kanjeng Nabi sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah dari Allah, perintah risalah dari Allah. Berarti masyarakat Cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng Nabi yang sebenarnya, karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul selain kanjeng Nabi. Kemudian keistimewaan kanjeng Nabi apa? Kalau seumpama Allah menyebut kanjeng Nabi dengan afdalul makhluqat alal itlaq, yaitu sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, nabi, makhluk yang paling utama secara mutlak di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kanjeng Nabi. Naon? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi nyarios bahwasanya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Naon? Nya eta keistimewaan anu disebut khususiyatul Muhammadiyah. Keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang terbaik. Ini yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain. Makanya kalau kita baca kitab Barzanji, walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa izharuhu jisma wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Imam Ja'far al-Barzanji ini adalah pakar sastra, mengarang maulid Nabi sangat indah, luar biasa, isinya sangat dalam sekali. Disebut adalah haqiqatihil muhammadiyah. Memang khususiyatul muhammadiyah adalah khususiyah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nusratum minallah, pertolongan dari Allah sejak zaman kapungkur. Pada waktu nabi bari rasul belum diciptakan di bumi, masih berupa nyawa, eta pernah dikumpulkan ku Gusti Allah taala. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, ketika para nabi dan para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, jelas tempat dan waktunya bukan di dunia. Sebab di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah berkumpul dalam satu tempat dan waktu. Jadi lamun Gusti Allah ngomong di Al-Quran, Gusti Allah ngumpulaken para nabi dan para rasul dalam satu tempat dan waktu untuk dibuat sumpah perjanjian. Ini jelas tempat bari waktu duduning dunia orang ning dunia. Lamun tempat waktu duduning dunia orang ning dunia, tempat ningen di waktu kapan? Al Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya tempat waktu disebut zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh atau nyawa, jauh sebelum kanjeng Nabi dilahirkan secara fisik. Ini yang disebut dengan maulid. Mikiri apa sampean? Wis bisa dipikiri kari dirongokaken bae. Kipasnya dimatiin aja.
biasanya ning buntet ning Cirebon ku bakana kiai teka ku aja ora dikongkon mangan dingin, ora dikongkon ngomong dingin tapi dikongkone mangan dingin. Ning Cikande mah dikongkone ngomong dingin rusuh. Wis dikongkon mangan tuh dibaik kipas pisan ya masuk angin beli senyong ya. Ki panitia sapam ngene ku. Beli apa-apa tadi Gus, beli apa-apa wong dari Kiai NU kudu sabar ora dipahi mangan ya ora apa-apa wong Kiai NU. Tapi aja maning-maning ngono. Ya Bu ya. Bu ya biar beli apa-apa bisa beli apa-apa aja maning-maning kono Kiai gering sampean bisa ngaji man. Kita sengaja mangan beli ngomong sing jelas. Lamun melangkah mau kaning serang nyong ku tuku bae ning pinggir dalan pecel. Oleh keburu-buru ke denang-denang pengajian tekan ning kene beli dipahi mangan dikongkon ngomong bae tega pisan wong Cikande. Kita sengaja mangan ta ora? Ana Gus tenang ana mangan iya. Memang tes ngaji mangan ora apa-apa, tapi jare wong Tegal kabaka bar ngaji mangan ku bajingan bar ngaji mangan bajingan ngono kok. Kok tuli ngomong Gus Abbas bar ngaji njaluk mangan kiai bajingan endasmu. Ngupai mangan orang beblesake bae sampai asik. Saudara-saudara sekalian. Lagi saudara-saudara sekalian. Mana dan Rasul dipanggil ku Gusti Allah Ta'ala sadaya. Begitu dipanggil ning Gusti Allah Ta'ala diulem ku Gusti Allah Ta'ala sadaya, naon eta dibuat sebuah perjanjian. Naon perjanjianna? Perjanjiannya adalah mengatakan lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabi wa latansurunna. Kalian akan aku jadikan Rasul dan Nabi hidup di dunia menjadi wakilku untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Akan aku bekali satu kitab. Nomor 2 adalah hikmah. Hikmah yang dimaksud di dia adalah mu'jizah. Aku hubungkan ibadah kalian ketika kalian sudah menerima mukjizat, ketika kalian sudah menerima kitab, ketika kalian sudah hidup di dunia menjadi nabi dan rasul. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Aku pastikan setelah kalian datang akan datang seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada diri kalian, merehabilitasi undang-undang kalian. Allah di zamanul arwah sudah mengumumkan ada seorang rasul yang akan ditutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, diumumkan di depan para nabi para rasul, dan dengan itu para nabi dan para rasul diambil sumpah perjanjian, disebut zamanul arwah waktu itu. Itu luar biasa, itu nggak ada nabi yang lain. Saudara-saudara sekalian, apa perjanjiannya saudara-saudara sekalian? Sehubungan akan datang rasul itu, saha rasul tadi anu disebutkan ku Gusti Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang diumumkan di zamanul arwah bakal dongkap kanjeng Nabi sumbeng, yaitu seorang rasul di akhir zaman. Iya saha rasul nate saha al-imam syahir wa syekhul kabir wal bahru zakhir khatimu awliya'il warithina fil awwali wal akhir muhyil haqqi wad din 'ala at-taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan Rasulun musaddiqul lima ma'akum, Rasul yang dijanjikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah, zaman ketika para nabi para rasul masih berupa nyawa atau roh, adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir di dunia, belum fisiknya dilahirkan. Kanjeng Nabi parantos diumumkan ku Gusti Allah Ta'ala di payunan para nabi para rasul sadayana. Eta kadang ngertos anda sebagai umatna. Ini kadang-kadang cerita model begini jarang diungkapkan. Saudara-saudara sekalian, apakah cukup untuk cucu apa diumumkan? Tidak. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, diadakan perjanjian, sumpah. Naon sumpahna? Ayat 2. Sehubungan kanjeng Nabi Muhammad badai dongkap anjen sedayana wahai para nabi para rasul kedas sumpah. Sumpah naon? Hiji sumpahna la tu'minun nabi.
Ada yang mengatakan, Gus, kenapa ada nun taukid takilah kok make doma nggak make fathah, kan biasanya mabdi fathah. Itu biasanya santri rewel kayak gitunya. Ya la tu'minunna ta asalna teh la tu'minunanna doma eta kumargi jama'. Tapi umpami la tu'minanna eta mufrad, wala tangsurunna asalna wala tangsurunanna. Bisa jadi pikiri pada kayak terbaik. Mikir apa sampean ku wala tangsurun la tu'min sebeling itu sebekat kayak terbaik urusannya kiai ku sih. Mumet tambotan, Bu. Mumet tambotan. Mumet ta ora? Puyeng ta ora? Ana sing ngomong puyeng je Kang, ora apa-apa wong aku ora dipaimangan bae pada bae puyeng. Supaya pada bae puyeng ya. Ora apa-apa bakal wong puyeng